Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kalandari dengan NRP 24256064 bersama rekan saya, Syawal Hafiz Rahmatullah dan Muhammad Abian Kiana. Jadi, karena percobaan kali ini cuma ada dua soal, yaitu sintesa rangkaian sekuensial dengan JKFF serta sintesa rangkaian sekuensial, dan dua-duanya udah dikerjakan oleh teman saya, jadi saya akan menjelaskan teorinya saja. Nah, rangkaian sekuensial itu merupakan fondasi utama dalam sistem digital modern. Berbeda dengan rangkaian kombinatorial, yang outputnya hanya bergantung pada input saat ini, rangkaian sekuensial memiliki kemampuan menyimpan informasi masa lalu melalui elemen memori yang disebut flip-flop. Kemampuan inilah yang memungkinkan terciptanya sistem seperti counter, register, mesin keadaan terbatas, hingga unit kontrol prosesor. Dalam praktikum ini, fokus utamanya adalah proses sintesa, yaitu kebalikan dari analisis. Jika analisis bertujuan mencari tahu perilaku dari suatu rangkaian yang sudah ada, maka sintesa bertujuan merancang rangkaian dari spesifikasi perilaku yang diinginkan. Kemampuan sintesa adalah kompetensi kunci bagi seorang teknisi, karena dalam dunia nyata, kita seringkali dituntut untuk membuat sistem yang bekerja sesuai aturan tertentu, bukan sekedar membaca rangkaian yang sudah jadi. Nah, untuk praktikum pertama yang ini, sintesa ini, percobaan ini tuh mengajarkan bagaimana sebuah persamaan logika yang menggambarkan perilaku masa depan atau next state dapat diwujudkan dalam bentuk rangkaian nyata. Lalu, untuk praktikum yang ini, percobaan ini mengajarkan bagaimana sebuah urutan hitungan yang tidak biasa naik pada bilangan ganjil serta turun pada bilangan genap dapat dirancang menjadi counter sinkron yang stabil dan dapat diimplementasikan di trainer. Nah, kedua praktikum ini itu menggunakan clock seperti yang ditujukan pada laporan ini. Clock, yang satu lagi. Nah, kedua fungsinya apa? Fungsinya menggunakan clock adalah stabilitas yang lebih tinggi, karena semua flip-flop bekerja serempak sehingga tidak terjadi race condition yang rusak. Lalu, balik lagi, definisi sintesa itu merupakan proses sistematis untuk menghasilkan rangkaian logika dari spesifikasi perilaku yang diinginkan. Spesifikasi ini dapat berupa persamaan next state, urutan keadaan, diagram keadaan, dan tabel transisi keadaan. Fungsi keymap ini, dan keymap ini dalam sintesa itu apa? Jadi, keymap itu merupakan metode grafis untuk menyederhanakan persamaan logika boolean. Dalam sintesa rangkaian sekuensial, keymap digunakan untuk menentukan bentuk paling sederhana dari persamaan input flip-flop. Keuntungan menggunakan keymap adalah lebih cepat dibandingkan manipulasi aljabar boolean untuk ekspresi dengan 3-4 variabel. Lalu, untuk meminimalkan jumlah gerbang logika yang diperlukan, serta memanfaatkan kondisi don't care untuk penyederhanaan maksimal. Nah, lalu selanjutnya di laporan kita kan menggunakan tabel present state dan next state. Nah, validasi untuk tabel PS dan NS. Setelah rangkaian dirancang, langkah terakhir adalah validasi. Tabel present state dan next state dibuat untuk memberikan berbagai kombinasi input dan mengamati output yang dihasilkan. Hasilnya harus sesuai dengan spesifikasi awal. Jika tidak sesuai, maka ada kesalahan dalam proses sintesa. Biasanya pada tabel eksitasi atau penyederhanaan keymap dan harus diperbaiki. Lalu untuk percobaan kedua ini, mengapa disebut odd up dan even down? Odd up itu maksudnya saat berada di bilangan ganjil. Pada saat berada di bilangan ganjil, counter bergerak naik ke bilangan ganjil berikutnya. Dan even down, setelah mencapai 7 ganjil tertinggi, counter melompat ke 6 ganjil genap tertinggi. Lalu bergerak turun melewati bilangan genap 6, 4, 2, 0. Setelah mencapai 0, kembali ke 1 dan siklus berulang. Urutan ini tuh tidak mengikuti pola biner standar 0 sampai 7.
maupun pola gray code. Ini adalah urutan kostum yang harus dirancang khusus. Lalu di soal ini kan menggunakan counter sinkron 3 bit kan. Mengapa perlu counter sinkron? Counter dapat dibuat dalam dua bentuk, asinkron atau yang disebut triple counter dan sinkron. Dalam percobaan ini kan kita menggunakan counter sinkron karena satu, urutan tidak beraturan, membutuhkan logika kombinatorial yang kompleks, atau hanya mungkin dengan pendekatan sinkron. Lalu tidak ada efek ripple, sehingga hasil lebih dapat diandalkan, serta mengajarkan konsep finite state machine yang lebih umum. Untuk selanjutnya, langsung saja pengerjaan tugas yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Abis Rahmatullah, NRP 2425, nomor 85. Dari kelas D4 RIC dan dari kelompok 5. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan tentang sintesa rangkaian sekuensial dengan JKFF. Jika input A 0, maka persen X adalah 0 juga, serta next outputnya ada kondisi awal adalah 0, karena belum ada input yang dimasukkan. Lalu pada selanjutnya, input A sama dengan 0, maka persen X-nya sama dengan 1. Maka next outputnya adalah 1. Lalu jika input A sama dengan 1 dan persen X sama dengan 0, maka next outputnya tetap 1. Dan jika input A-nya 1 dan persen X-nya 1, maka next outputnya juga akan 1. Di sini cara untuk membuat tabel keymap. Kita tentukan dulu yang ke bawah itu X atau A. Di sini X ya, yang ke bawah X, lalu yang ke samping adalah A. Lalu bisa kita lihat input A-nya 0, persen X-nya 1, dan hasil ekstasinya adalah D. Lalu kita masukkan. Kita cari input input A-nya 0 dan persen X-nya itu 1. Nah, kita lihat sini kan, ini X yang ke bawah X. Nah, ini kemudian di sini berarti diisi yang di sini. Lalu selanjutnya input A-nya 1, lalu persen X-nya itu 0, hasil eksitasinya adalah 1. Lalu kita lihat input A 1, input A ke samping ya, 1, lalu persen X-nya itu ke bawah berarti ini 0. Nah, hasilnya kita inputkan 1. Lalu yang terakhir kita lihat pada tabel, input A dan persen X-nya itu sama-sama 1 dan hasil eksitasinya itu D. Maka kita masukkan di tabel sini 1 dan 1. Hasilnya di sini. Itu untuk S. Lalu kita lihat keymap untuk reset. Di sini hanya ada satu kondisi ya, yaitu input A dan juga persen X-nya yang hasil eksitasi resetnya adalah D atau hold. Yaitu kita tinggal inputkan di sini sama 0, 0, akhirnya di sini. Kita masukkan di sini. Untuk persamaannya S sama dengan A. Karena yang kita lihat adalah yang satu ya, yang input yang outputnya itu 1. Dan di sini yang kosong yang 0 kan X. Jadi kita hanya anggap A aja. Lalu keymap untuk R sama dengan A aksen kali X aksen. Sini kenapa aksen? Karena ini adalah 0 sama-sama 0. Dia akan dianggap sebagai aksen. Lalu pada gambar rangkaian kita bisa lihat tabel persen dan next state. Jika input
A. Nah, ini clocknya, kondisi awalnya adalah clocknya 0 4 baris ya, 0 4 baris. Kita lihat input A-nya. Jika input A 0 dan clocknya adalah 0, maka dan persen X-nya 0, maka input S-nya itu 0 dan juga input resetnya akan 1. Lalu jika input A-nya 0 dan persen X-nya itu 1, itu maka input set dan resetnya akan sama 0. Dan X outputnya akan menghasilkan 1 di X dan juga X-nya adalah 0. Nah, kondisinya adalah sama hold ya. Selama clocknya belum dimasukkan nilai 1, kondisinya akan selamanya hold. Jika clocknya diinputkan 1, ada beberapa kondisi. Dan input A-nya 0, maka persen X, dan persen X-nya 0, maka input SR-nya akan 0 dan 1. 0 untuk set dan reset akan 1. Lalu next outputnya akan sama ya dengan input set reset, yaitu 0 dan 1. Begitupun selanjutnya kan kondisinya adalah reset. Lalu jika input A sama dengan 0, lalu X sama dengan 1, maka kondisi set resetnya adalah sama-sama 0. Tapi pada next outputnya akan pada next output X akan menghasilkan 1 dan X akan menghasilkan 0. Dan kondisi tersebut akan mengakibatkan hold. Lalu pada selanjutnya, jika input A dan input clocknya itu sama-sama 1, serta persen X-nya itu 0, maka input S-nya akan jadi 1. Dan juga input resetnya otomatis 0. Lalu hasilnya pada next output adalah X akan menghasilkan 1 dan X action akan menghasilkan 0 dan kondisinya akan set atau menyimpan. Begitupun pada baris berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Kiana Muhammad dari kelas 1 TRIC NRP 75. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal nomor 3.4.5 yaitu sintesa rangkaian sekuensial. Buatlah sebuah rangkaian out up and event down counter sinkron 3 bit dengan urutan seperti berikut. Gunakan SRFF untuk merealisasikan rangkaian tersebut, amati hasilnya, catat dalam tabel PSNS. Kita akan mengerjakan soal ini. Pertama-tama yang kita lakukan adalah dengan membuat tabel kebenaran. Di sini saya sudah membuat tabel kebenarannya. Nah, ini kita urutkan seperti yang ada di soal. 1, 3, 5, 7, 6, 4, 2, 0. 1 kita tulis apa bilangan binarnya yaitu 001. Kemudian next outputnya adalah 3, 011. Kemudian di sini ketika present state-nya 011, next state-nya ke 5 yaitu 101. Kemudian masuk present state 101 dan selanjutnya next state-nya adalah 7. Berarti bilangan binar 7 adalah 111. Di sini present state-nya 111, next state-nya adalah kita kasih 6 yaitu 110 dan seterusnya. Terus ketika sudah selesai kita tentukan present state dan next state-nya, kita akan eksitasi tabel tersebut. Di sini saya menggunakan eksitasi D flip-flop. Untuk persamaan eksitasi D flip-flop adalah D flip-flop sama dengan next state. Jadi
Kita samakan saja yang state ini, karena di flip flop adalah sama dengan next state. Setelah sudah, langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan keymap. Kita keymap mulai satu persatu, yaitu mulai dari D1, D2, dan D3. Di sini kita mulai dengan D1. Langsung saja kita tinggal masukkan seperti ini hasil dari keymapnya. Dan ini untuk yang D2. Ini adalah hasil keymapnya. Dan ini untuk yang D3, hasil keymapnya seperti ini. Terus ketika sudah selesai, kita buat rangkaian dari persamaan yang sudah didapatkan. Ini adalah hasil rangkaian yang dari persamaan yang sudah kita dapatkan. Kita coba saja. Caranya dengan log awal mulai 00, habis itu ke 001. Kemudian ke 011, 101 benar, kemudian 111, 110, 100, 010, 000. Setelah kita cek, ini sudah benar ya. Baik, segitu saja. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.